يا أسود الحرب وليوث النساء يا من استجبتم لنداء ربكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Beda memang takbirnya warrior ya. I'm the only man when I fight to do that. Ya, dia tidak peduli, hanya dia saja yang setiap dia tanding, dia dakwah di atas ring, dia takbir. Kemarin bahkan the last fight you bring Palestine. Yes, for Palestine. Ya, terakhir dia bawa bendera Palestina. Dia bilang aku bertanding hari ini, berlaga hari ini untuk Palestina. Kemenanganku adalah kemenangan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. So, my brother, to your question, the reason why I choose the Islam. Yeah. Who? Why? Yeah. Every one of us have a mother and a father. Right. And every one of you love your mother and your father, inshallah. And the same too, your mother or your father loves you. But if you have no mother and you have no father who loves you, it's not so easy. So my life, I all the time believe in God, but I don't find answers to my religion. Yes? Jadi dia bilang alasan saya menjadi orang Islam, memeluk Islam adalah dia bilang semua orang tentu sangat mencintai orang tuanya, betul nggak? Semua orang tua tentu akan mencintai anaknya. Dan di sini hampir semua daripada teman-teman memiliki ayah dan ibu yang sempurna, yang mencintai kalian semua. Tapi saya tidak. Jadi dia ini ibunya meninggal di depan dia waktu kecil, kemudian ayahnya juga meninggal, udah meninggal juga sekarang. Tapi waktu dia memutuskan untuk mencari kebahagiaan, dulu agama dia dulu ya, dia bukan orang yang tidak beragama, dulu dia punya agama juga, cuman sampai ya kalian lihat di dadanya ada tato apa kan. Jadi tapi dia tidak menemukan jawaban di kepercayaan yang dulu. Apa itu kehidupan, kemuliaan, kebahagiaan itu? Yeah, and in the house where I live with my two sisters, there was no much love. Yeah. So when I was a teenager, I made all the time problems, and so I go a little bit in the jail for 10 years. Astagfirullah. Jadi dia hidup di rumahnya dia. Jadi I tell a story about your father as alcoholic. Yes, my father is drinking alcohol. Jadi bapaknya dia itu, my mother kecil, is dying in front of me when I was 2 years old. was sick. Oh, what? Mother. She takes alcohol and drugs. Ibunya meninggal karena overdosis alkohol di depan dia waktu dia kecil. Ayahnya melanjutkan mabuk-mabukan. Kemudian dia tinggal dengan 2 orang kakaknya perempuan. Dan tidak ada cinta di rumahnya, tidak ada kasih sayang di rumahnya. Dan itulah kehidupan masa remaja dia. Dan akhirnya dia turun ke jalan dan membuat berbagai macam ulah kriminal sampai dia dipenjara 10 tahun, Pak. And when I was in the jail, this was my first contact with the Islam. So a brother gave me the Holy Quran and give me and take and say to me, read it. Read it and you will see what's happened. Ya. Jadi waktu di dalam penjara, pertama kali dia berjumpa orang Islam dalam penjara. Jadi ada satu orang Muslim di sana kasih dia Al-Quran. Dia katakan baca ini, dan dia baca Al-Quran. And there was ayat, this one of my lovelies, when he say, my English is not so good, so I'm sorry. No worries, everybody understand. But if you say you got in your life big problems, one day they will come, they will all be easier.
Yeah. you know. Yeah. And yeah, at this time the Islamic State was very popular. Yeah. And so I was, when in this time I was in the jail, I go on the side to extremist. Yeah. Yeah, and this was for me the wrong Islam. But you must do it and you must learn it. Yeah. Jadi orang yang mengajarkan Islam kepada dia di dalam penjara itu ekstrim, Pak. Ngeri. You tell me this morning about who you doing Coca-Cola. Yeah, when I was in the jail and I go and one man stand with Pepsi or with Coca-Cola, I tell him, I will cut your head if you drink that one time ago. So this is With one Coca-Cola dies one Palestinian. ya, jadi gini, dia ketemu orang Islam yang ekstrim dalam penjara, ya. Waktu itu Islamic State, ya, itu ISIS lagi populer. Ya, lagi heboh-hebohnya kan. Jadi orang-orang yang dipenjara di sana tuh kasusnya ya teroris, ini semua orang-orang ekstrim ya. Dan orang yang mengajarkan dia Islam itu strict. Jadi kalau ada orang Islam yang minum Coca-Cola atau Pepsi, dia katakan, kau minum sekali lagi Coca-Cola, kupotong lehermu. Kayak gitu ekstrimnya. Dan benar, satu orang Palestinian minum Coca-Cola dalam penjara itu dibunuh, Pak, gara-gara Coca-Cola, Pak. Jadi setelah itu, after this I go from the jail out. yeah, And you don't like Islam because of I don't this. like Islam at this time. Jadi ketika dia melihat orang Islam itu ekstrim, dikit-dikit potong leher, dikit-dikit bunuh semua kan, akhirnya dia putuskan dia tidak tertarik dengan Islam. Dia meninggalkan Al-Quran yang dia pelajari, dia baca, dan dia bilang Islam itu tidak, agama tidak bagus. And many years later, I go Yeah. with my wife. At this time, she was my girlfriend Yeah. to St. Pölten, and we open a fight studio, a boxing Yeah. studio. Jadi waktu dia lepas keluar dari penjara, waktu itu dia sama istrinya sekarang, waktu itu masih pacarnya, girlfriend. Jadi mereka bikin bisnis, bikin gym gitu, bikin tempat latihan bela diri, tempat studio bela diri. And when I see how nice the parents to be her children Ya, to my students, so my heart goes up, and I ask myself, maybe is this the real Islam? jadi yang belajar di tempat dia itu, Pak, yang mendaftar kebetulan anak-anak orang Islam yang latihan bela diri di tempat dia. Dan itu orang tua Muslim yang datang mengantarkan anaknya. Itu dengan penuh akhlak yang luar biasa. Anaknya hormat ke ibunya, ibunya juga menungguin dengan orang tua dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan dia melihat nih ada yang berbeda. Islam yang di dalam penjara yang dikit-dikit potong-potong leher itu, kemudian ini Islam yang penuh dengan cinta. Kemudian dia mulai berpikir, jangan-jangan ini yang Islam yang benaran, yang di dalam penjara itu nggak betul Islamnya gitu. Nah, Yes, and this is why I then take the Shahada in the lockdown. jadi berhubungan dengan itu pas lockdown kemarin kan dia nggak kemana tuh, maka dia ambil syahadanya juga di dalam online. When online you make syahadah first time ya. Yes, I make Yeah. it online. So Jadi syahadah pertama pakai Zoom, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan remehkan nih sosial media, Pak. Jadi bisa juga kita dakwah di sini ya di sosial media. Dan you complete the story about you fight with the Muslim fighter, you never win. Yes. This also I the always reason. fight versus Muslims, sometimes, not always. Yeah. And I lose. I all the time lose versus Muslims. They got a other spirit. Jadi gini, dia ini nggak pernah kalah sebelumnya, Pak. Sebelum dia masuk MMA, dia tuh street fighter. Dia petarung jalanan. Wah, ngeri Pak. Ini tangan antum mau coba, nanti coba sekali, Pak. Coba, Pak. Mau dibanting boleh, mau digebogam sekali boleh. Ya, ini horor, Pak. Jadi subhanallah, dia orang yang paling ditakuti. Satu hari dia bertarung dengan satu orang fighter Muslim, ya, dan dia kalah, Pak. Dan dia bingung, kenapa aku bisa kalah sama orang ini? Dan dia lihat ternyata dalam tatapan mata musuhnya orang Islam ini berbeda memang. Jadi kenapa dia bisa kalah itu membuat dia juga berpikir, aku harus belajar Islam. So, and at this day when I am a Muslim, it's very important to show your best side
Yeah. So maybe one person is standing on behind you and watching you and think, hey, it's a good Muslim. This is Islam. This Yeah. is the truth, you know. Allahu Akbar. Jadi penting kita memperbaiki akhlak kita kan. Mungkin gara-gara attitude kita, perilaku kita, ada orang memperhatikan kita di belakang kita. Oh, ini Islam, orang Islam baik. Dan kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah gara-gara melihat kita itu kan. Maka perlu kita menjaga attitude kita semua. Ya, semua ya. Ini penting nih ya. Antum niatkan perjalanan hidup antum itu semuanya dakwah. Sehingga dengan akhlak kita, dengan senyuman kita orang bisa masuk Islam. Takbir. Ada yang mau bertanya lagi boleh Pak? Tahu nggak? Jadi alasan dia masuk Islam yang pertama dia datang dari keluarga broken home. Yang kedua ya karena dia masuk penjara, di penjara dia belajar Islam dan awalnya dia tidak suka. Terus yang ketiga alasan dia masuk Islam, dia bertarung dengan orang Islam nggak pernah menang. Berapa kali dia bertarung sama petarung? You remember the name who's fighter who yeah you make you lost? Oh, Burak, Burak ya. Yeah. Burak Kitzlemak, Tarhan Ibrahimov, and a lot of others. One of the Ahmadchum from Chechenian president. Jadi kalau dia bertarung sama orang Islam nggak menang-menang dia bingung nih apa rahasianya nih. Ternyata dilihat memang orang Islam ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan antum perlu tahu ya, juara dunia bela diri sekarang UFC semuanya itu orang Islam semua. Ya, Khabib Nurmagomedov tidak pernah terkalahkan ya, masya Allah. Khamzat Chimaev, masya Allah. Yeah, he will, but I say I have no time. What he said? I say, hey, send me location. Send me location. Jadi kalau dia bilang, mau berantem nggak ya? Send me location. Kalau si Khamzat kan smash everybody ya. Kemudian Usman Kamaru ini semua. Jadi memang bela diri ini dikuasai oleh fighter Muslim. Dan itu juga jadi lahan dakwah. Berapa banyak orang dapat hidayah gara-gara melihat orang Islam bertarung. Termasuk beliau, Khalid adalah orang yang dapat hidayah gara-gara bertarung, Pak. Dia kalah sama orang Islam dan dia setelah itu berteman dengan komunitas fighter Muslim. Di sana dia belajar agama. Dan juga gara-gara ada orang tua yang mengantarkan anaknya pergi latihan ke tempat dia. Dan anak tadi cium tangan, bolak-balik ke orang tuanya sayang dia. Masya Allah. Jadi ini boleh Pak si Khalid ini, Masya Allah. Kalau dia ketemu orang tua cium tangan Pak. Ada bingung juga ini boleh cium tangan tuh di mana dia ajarin. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau bertanya silakan. 2 pertanyaan lagi. Silakan Ustaz. Apa kenikmatan yang didapatkan setelah memeluk Islam Yeah. tidak didapatkan sebelum? Yeah, this is asking. What's the difference? Your life before Islam and up now. What's the difference? What do you feel now? So, as a Muslim, you feel other like a non-Muslim. You look others like a non-Muslim. You heard others like a non-Muslim. You are complete changed. Ya. Jadi kalau orang jadi orang Islam itu kata dia, kita harus berbeda dengan non-Muslim. Semuanya hati kita berbeda, penampilan kita berbeda, kehidupan kita berbeda, cara bicara kita berbeda. Jadi kalau antum tanya apa beda dulu ketika non-Muslim dengan setelah Muslim, wow, like the police from airport, you can tell that is the different. Yeah. Yeah. The police is the different. If I was in Austria, Yeah. I got all the time problems. Yeah. Yeah. But if I go to Indonesia, so the police is not behind me, the police is in front of me and helps me. Takbir. Allahu Jadi dia Akbar. bilang aku tuh di Austria tuh bikin masalah terus di mana-mana diburu polisi katanya. Tapi di Indonesia setelah jadi orang Islam berbeda. Kalau di Austria polisi di belakangku, kalau di Indonesia polisi di depanku ngawal aku katanya. Kemarin kita pakai patwal Pak dari airport ya. Dia ngomong ketawa-ketawa dia. Sekarang kita polisi di depan bukan di belakang. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi.